Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Mari kita lanjutkan lagi pembelajaran kita tentang aplikasi turunan fungsi aljabar. Nah, untuk aplikasi turunan fungsi aljabar ini penggunaannya sangat luas ya. Selain kita gunakan dalam menentukan nilai limit dengan menggunakan teorema atau dalil L-Hospital, kita juga bisa gunakan aplikasi turunan fungsi aljabar ini untuk menentukan gradien garis singgung kurva. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara menentukan gradien garis singgung kurva, mari kita pelajari apa yang dimaksud dengan garis singgung kurva ya. Garis singgung kurva itu merupakan garis yang menyinggung suatu kurva di suatu titik, atau garis singgung kurva itu adalah garis yang memiliki tepat satu titik persekutuan dengan suatu kurva. Contohnya seperti ini ya. Ini merupakan garis singgung. Jadi dia menyinggung tepat di satu titik, yaitu titik ini. Ini garis singgungnya. Maka dia menyinggung tepat di satu titik, maka ini disebut dengan garis singgung. Garis singgung dikenal dengan nama lain, yaitu garis tangan ya. Nah, selain ada garis singgung atau garis tangan, ada juga yang disebut dengan garis sekan. Garis sekan adalah garis yang memiliki dua buah titik persekutuan dengan kurva. Contohnya adalah garis sekan ini. Ini garis sekan, ini juga garis sekan, ini juga garis sekan, ini juga garis sekan. Disebut garis sekan karena dia mempunyai dua buah titik persekutuan. Contohnya yang ini ya. Garis sekan yang ini dia punya titik persekutuan di sini dan di sini. Kemudian yang ini dia punya titik persekutuan di sini dan juga di sini. Atau yang ini dia juga punya titik persekutuan di sini dan di sini. Kemudian garis sekan yang ini dia punya titik persekutuan di sini dan di sini. Nah, dengan menggunakan garis sekan kita dapat menentukan garis singgung. Maksudnya di sini dengan menggunakan gradien dari garis sekan ya. Maaf Ibu ralat, dengan menggunakan gradien dari garis sekan kita juga bisa menentukan gradien dari garis singgung. Bagaimana caranya? Contohnya di sini misalkan ya, kita menggunakan pendekatan dari gradien garis sekan. Ini hapuskan dulu. Di sini ada garis sekan yang ini ya. Garis sekan yang ini punya koordinat itu untuk titik potongnya atau titik persekutuannya adalah di sini dan di sini. Dengan ini x-nya adalah x0 ya. Kemudian ini dimisalkan koordinatnya adalah x0 ditambah delta x, karena dimisalkan jarak dari sini ke sini adalah delta x. Nih, jaraknya dari sini ke sini adalah delta x, maka di sini koordinatnya adalah x0 ditambah delta x. Maka kalau kita ambil nilai y-nya adalah fungsi fx ketika x-nya x0 yang ini ya. Ini kan x-nya x0. Kalau yang ini nilai y-nya adalah fungsi fx ketika x-nya adalah x0 ditambah delta x. Atau maka koordinatnya misalkan di sini titik P, dinamakan titik P, ini menjadi x0, fx0. Yang ini misalkan titik Q, yaitu x0 ditambah delta x, fx0 ditambah delta x ya. Ini koordinat dari titik Q ini. Yang ini koordinat dari titik P ya. Tadi ini dimisalkan y-nya sama dengan fx ya, maka di sini kan tadi ketika x-nya x0, f-nya jadi fx0. Ketika x-nya itu x0 tambah delta x, maka y-nya adalah f dari x0 ditambah delta x. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah Ibu katakan bahwa untuk menentukan gradien garis singgung kurva kita dapat menggunakan gradien dari garis sekan. Nah, kita kembali lagi ke konsep gradien. Konsep gradien adalah, ingat kembali ya materi di SMP-nya, gradien atau M ya, disimbolkan dengan M. Ini gradien garis sekan ya. Gradien dari garis sekan ini, misalkan garis sekan yang ini ya,
Kan gradien itu adalah perubahan pada Y dibagi dengan perubahan pada X ya. Delta Y per delta X. Ini ya. Jadi perubahan pada Y-nya itu kalau kita lihat di sini, misalkan si titik Q ini tadi kan koordinatnya ini ya, maka perubahan nilai Y-nya adalah F X0 ditambah delta X per dikurangi ya, lupa, kurangi Fx0. Jadi ini perubahannya. Nilai ini dikurangi nilai ini, atau nilai dari Fx0 ditambah delta X dikurangi dengan Fx0. Dengan perubahan delta X-nya adalah sebesar delta X. Tadi ini sudah kita misalkan ya. Ini adalah delta X. Nah, dengan menggunakan analisis, jadi kita coba titik Q ini kita geser sampai dia delta X-nya itu mendekati 0. Jadi garis sekan ini kita ubah kemiringannya, misalkan kita ubah ke sini, maka nanti titiknya berubah di sini. Kemudian kita geser lagi Q-nya sampai ke sini dan geser lagi sampai dia delta X-nya mendekati 0, atau nanti titik singgungnya ini tepat di satu titik ini ya. Jadi si titik ini kita geser gitu ya, sampai dia si delta X-nya ini mendekati 0 atau sampai berhimpit ya. Nah, maka gradien dari garis singgung ini dapat kita cari dengan cara, karena tadi dengan cara kita dekati delta X yang mendekati 0, berarti gradien dari garis singgung ini sama dengan limit untuk delta X mendekati 0 dari gradien garis sekan, ya kan? Awalnya ini kan gradien garis sekan, kemudian kemiringannya kita ganti sampai si delta X ini mendekati 0, atau dia sama dengan limit delta X mendekati 0 dari fungsinya kita substitusi ini ya, yaitu Fx0 tambah delta X dikurangi dengan Fx0 per delta X. Nah, sesuai dengan definisi dari turunan ya. Definisi dari turunan, ingat kembali, definisi turunan adalah ini ya. Oke, sebentar, error ini. Bentar ya. Definisi turunan ya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Misalkan ada fungsi Y sama dengan Fx ya. Maka turunannya yaitu F aksen X itu adalah sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx ditambah H dikurangi Fx per H. Nah, ini sesuai dengan definisi turunan ya. Maka dapat kita katakan bahwa gradien dari garis singgung kurva ini sama dengan turunan fungsi dari Fx ketika X-nya itu adalah X0 ya. Jadi ini adalah turunan dari fungsi Fx ketika X-nya itu adalah X0. Nah, ini merupakan hubungan antara turunan dengan gradien garis singgung kurva. Jadi, untuk menentukan kesimpulannya adalah gradien garis singgung kurva itu sama dengan turunan dari fungsi Fx ketika X-nya itu di X0 atau ketika di titik singgungnya di sini ya. Jadi dicari turunannya
kemudian disubstitusikan nilai X-nya. Itu maksudnya. Atau misalkan kita tuliskan dengan notasi Leibniz ya. Jika kita tuliskan dengan notasi Leibniz, M garis singgung atau M tangan ya, karena dia kan garis singgung disebut dengan garis tangan, itu sama dengan turunan dari Y atau Fx ya, df atau dy di sini terhadap X saat X-nya itu sama dengan X0. X0 ini merupakan koordinat dari titik singgung, jadi ini namanya titik singgung. Jadi P ini X0, Fx0 merupakan titik singgung. Nah, kita akan masuk ke contoh soalnya. Contoh soal dari turunan dan gradien ya. Jadi tadi kita simpulkan bahwa gradien itu merupakan turunan dari fungsi tersebut pada titik singgung ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalkan diketahui ada kurva itu sama dengan fx sama dengan x kuadrat tambah 3x ditambah 4. Yang ditanya tentukanlah gradien garis singgung. Ibu tulis pakai simbol saja ya biar cepat. Yang ditanya tentukanlah M garis singgung pada titik 2,14. Jadi titik ini merupakan titik apa? Iya, tepat. Ini merupakan titik singgung. Jadi dia kurva ini ya bentuknya karena x kuadrat tambah 3x tambah 4 berbentuk kurva, memiliki garis singgung di titik 2,14 ya. Berarti karena yang ditanya adalah gradiennya, M sama dengan Y aksen ya kan. Y aksen berarti menjadi 2x ditambah 3. Nah, karena pada titik 2,14 berarti x0 nya ini 2. Yang tadi ya, x0 y0 kan. X0 nya adalah 2, maka kita substitusikan 2 ditambah 3. Jadi hasilnya adalah 7. Maka gradien dari garis singgung kurva pada titik 2,14 adalah 7. Lanjut lagi ke contoh kedua. Contoh kedua, misalkan tentukanlah gradien dari garis singgung kurva. Gradien dari garis singgung kurva Y sama dengan x kuadrat ditambah 1/x pada titik berapsis 3, misalkan seperti ini ya. Diketahuinya di titik berapsis 3. Jawab. Berarti yang ditanya gradien. Gradien tadi M sama dengan Y aksen. Y aksen berarti menjadi turunannya dari ini, dari kurva ini adalah 2x. Turunan dari 1/x berarti negatif dari 1/x kuadrat ya. Turunannya adalah negatif dari 1/x kuadrat. Nah, katanya dia di titik berapsis 3. Kalau apsis ini artinya apa? Kalau apsis itu artinya x ya, berarti x-nya sama dengan 3. Kalau diketahui ordinatnya, ordinat ini artinya y. Jadi kalau misalkan diketahui pada titik berordinat 3, berarti y-nya 3. Kalau diketahui pada titik berapsis 3, berarti x-nya sama dengan 3. Maka kita substitusi x-nya 3. 2 kali 3 dikurangi 1/3 kuadrat. Hasilnya adalah 6 dikurangi 1/9 ya. Maka kita samakan menjadi 9. Di sini 6 kali 9, 54 ya.
dikurangi 1, berarti 53/9. 53 dibagi 9 berarti dapat 5 ya. Dapat 5 sisa 8/9. Contoh terakhir, ketiga. Misalkan diketahuinya ada garis singgung Y sama dengan 2X. Kemudian dia bersinggungan dengan Y sama dengan X kuadrat tambah 4X ditambah 1 ya. Jadi diketahui Y sama dengan 2X bersinggungan dengan Y sama dengan X kuadrat tambah 4X ditambah 1. Yang ditanyakan adalah tentukan koordinat titik singgungnya. Jawab. Jadi diketahui dia saling bersinggungan. Nah, berarti ini garis singgungnya sudah diketahui ya. Garis singgungnya sudah diketahui, ini kurvanya. Yang ditanya adalah koordinat titik singgung. Nah, karena di sini garis singgungnya sudah diketahui, yaitu Y sama dengan 2X, maka dengan mudah kita langsung bisa menentukan gradiennya. Bagaimana cara menentukan gradiennya? M sama dengan, ingat kembali persamaan garis ya, persamaan garis lurus. Kalau misalkan ada bentuk Y sama dengan MX plus C, maka M yang ini adalah gradien ya. Berarti di sini M-nya berapa nih? 2X, C-nya 0 ya, berarti tidak ada konstanta di sini. Berarti M-nya adalah ini. Ini adalah M. Maka M-nya adalah sama dengan 2. Atau gradiennya adalah 2. Kita sudah dapat gradiennya. Kemudian misalkan di sini titik singgungnya adalah, kita misalkan titik P, Q ya. Ini belum cari ya gradiennya, lupa, kelewat langkahnya. Terus ini kita hapus dulu ya. Kalau misalkan kita mencari dengan kurva, tadi kan kita tahu bahwa gradien garis singgung itu sama dengan turunannya. Berarti M ini juga sama dengan Y aksen, Y dari kurvanya ya. Berarti 2X ditambah 4, turunan dari ini. Nah, M-nya ini sama dengan 2 katanya. Berarti 2 sama dengan 2X ditambah 4. Maka kita dapatkan X-nya adalah sama dengan, berarti 2X sama dengan minus 2 ya. 2X sama dengan minus 2, atau X-nya sama dengan min 1. Kita dapat X-nya min 1. Karena titik ini, titik singgung ini ya, titik singgung berada pada kurva dan garis ya. Jadi dia terletak pada kurva ini dan juga kurva ini ya, karena kan saling bersekutu titik ini pada kurva dan garis. Maka kita dapat mensubstitusi nilai X ini boleh di garisnya, boleh pada kurvanya. Karena supaya lebih mudah, di sini persamaan yang lebih mudah adalah persamaan garisnya ya, maka boleh kita substitusi di persamaan garisnya. Jadi boleh pilih salah satu.
Y sama dengan 2 dikali min 1. Berarti Y-nya sama dengan minus 2. Nilai X-nya dengan nilai Y-nya sudah didapat. Maka kesimpulannya titik singgung titik singgungnya itu di titik min 1, minus 2. Nah, itu adalah materi tentang turunan dan gradien. Bagaimana cara kita menentukan gradien dari garis singgung kurva. Jadi, kesimpulannya adalah gradien dari garis singgung kurva itu sama dengan turunan dari kurva ini ya, dari kurvanya. Gradiennya sama dengan turunan dari kurva tersebut saat x0 atau saat di titik singgungnya. Oke, maka Ibu cukupkan untuk video pembelajaran tentang gradien garis singgung kurva. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.